Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lagi ada yang lewat. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Atau kama qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala aidan innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan kebahagiaan, malam yang penuh kegembiraan, malam yang penuh dengan kemuliaan, Allah hadirkan kita di tempat yang mulia, tempat yang megah. Mudah-mudahan iman kita semegah tempat ini. Mudah-mudahan Allah antarkan kita hidup lebih sehat, lebih bahagia. Aminnya sedikit sekali. Kayaknya belum makan gitu. Sehat, bahagia, kaya, berkah. Panjang umur dalam kebaikan dan wafatnya husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal. Nah, kan enak kalau semangat. Bu, tetap semangat walaupun belum ada penyemangat. Tetap berjuang walaupun belum ada ayang. Oh, udah ada semua ya. Lebih baik mendapatkan ilmu daripada ketemu kamu. Alhamdulillah. Saya sebenarnya udah ngantuk banget ini. Pagi ada 2 tempat. Istirahat sebentar. Tadi pulang setengah jam 2. Baru tidur udah adzan, sholat, mandi, jam 4:30 berangkat. Rencananya saya berangkat itu adalah maghrib di rest area, sekaligus sholat isya di situ di jama. Kemudian saya itu cari makan, pengen makan pecel lele tadi gitu. Tapi sama Mas Fardan sama Mbak ini, udah Ustadz disiapin makan. Saya datangnya terlambat, orang udah datang semua. Tadi belum ada orang, saya datang Pak. Alhamdulillah. Jadi bukan on time, before time. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Wa syukur. Kalau saya ngomong asyik, jempol ke atas bilang jos. Asyik. Kurang semangat. Mana Pak Haji? Enggak ada suaranya. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Nah gitu.
Semua pertanyaan saya tolong jawabnya alhamdulillah. Apa kabar ayah bunda semuanya? Bahagia, banyak duit, banyak anak, banyak istri, nikmatnya. Jangan curiga, banyak istri, kenikmatannya. Alhamdulillah. Mengapa alhamdulillah? Kita ikut sunnah Rasul. Khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka senanglah mengucap alhamdulillah semua keadaan. Maka akan sehat, bahagia, kaya. Kenapa? Alhamdulillah mengundang kebaikan. Alhamdulillah mengundang rizki. Alhamdulillah mengundang sehat. Alhamdulillah mengundang berkah. Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Lagi senang, bahagia, banyak duit, anak-anak pinter, panjang umur, tetangga baik, panitia kompak, RT, RW, lurah nggak datang. Tetap alhamdulillah, nggak datang tetap berjalan. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah itu doa terbaik. Nggak ada ngalahin. Buat apa datang nggak nyumbang, ya nggak? Iya apa enggak? Siapa emang? Ke RT RW kan datang. Yang tadi yang paling akhir. Yang penting alhamdulillah malam ini kita bersama-sama. Dan ini orang-orang yang syahid. Orang-orang yang jihad. Alhamdulillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar rumahnya menuju ke tempat ilmu, dia mengaji, dia belajar walaupun dengan satu ayat, satu hadis, dia adalah fisabi sampai pulang nanti. Maka Bu ketua nggak usah pulang sampai subuh. Ya Bu Ayang, Bu Ayang. Bunda ya, jangan pulang sampai pagi. Kenapa? Kata Rasulullah hatta yarji'a, sampai kembali. Disebutnya fisabilil. Kalau wafat mati udah nggak usah pulang. Tadi saya minta maaf datang pas Isya kok nggak sholat. Alhamdulillah di rest area Serang Timur, tadi maghrib dan isya sudah dijama. Saya lihat di mapnya itu 91 kilo. Karena jarak minimal 80-85 kilometer itu sudah safar. Ustadz nggak sholat, kok malah makan. Apalagi dihidangkan makan, maka disunahkan makan do. Motornya kenceng suaranya. Semoga bahagia. Kita nggak boleh ngomong jelek sama orang lain. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Oh saya baru tahu ternyata ibu-ibu sini senang yang keras Pak. Suaranya. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua adalah umat yang taat sampai hari akhirat, mendapat syafaat, tempat yang nikmat bersama Rasulullah Muhammad, mendapat nikmat yang paling tinggi yaitu al-jannat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau al-jannah cuma satu, kalau al-jannat panjang maka itu surga. Alhamdulillah. Wa syukur. Yuk kita sholawat pakai nadanya ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan
Terusin dong. Bila ingin melihat ikan. Kalau saya main panggung lo catat. Bila ingin melihat ikan. Beningkan dulu airnya. Bersihkan dulu airnya. Bapak kenapa gak ada suaranya? Ini yang terkesima malah yang cowok. Aneh di sini nih. Semua orang udah tahu Pak, lihat fotonya kok udah kelihatan. GANTENG, betul nggak? Dilihat tuh teh Ustadznya masih muda, padahal udah tuh dia nggak tahu aja. Madu yang kuat Pak, madu saya ada 3 Pak. Alhamdulillah. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Coba ikuti. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli. Bila ingin melihat Nabi, basahi dulu bibirmu. Bila ingin mendapat syafaat dari baginda, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Sama-sama. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita baca ini ya. Memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Allahumma ala Muhammadin. Gak usah pakai mic. Ya Rabbi sholli. Warga GGS 2 RT 02 RW 09, temanya meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Semua sehat, bahagia, hidup berkat. Allahumma ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli. Sekarang saya akan masukkan ke TikTok. Nanti ibu follow ya, ada TikToknya. Nanti ada wajah ibu bapak ya. Yuk. Kalau saya tanya, siapa kita? Bilang apa? Nih, warga GGS 2, RT 02, RW 9, bisa? Atau langsung aja, warga GGS 2, bisa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini saya berada di Serang dan tempatnya di mana nih? GGS 2. Siapa kita? Sedang apa kita? Maulid Nabi. Sama siapa? Dai asik. Kalau sama asik. Masya Allah, semangat sekali ini, luar biasa orang-orang. Mana nih? Ciracas. Kompleknya namanya GGS. Gua gemes sih. Gua gemes sih. Masya Allah. Saya bahagia. Yuk kita sholawat dengan nada ikan di dalam kolam. Yuk 1, 2, 3.
Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, dengan sholawat. Bila ingin mendapat syafaat baginda Nabi, basahi dulu. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli. Nama saya Dai Asyik, memang orangnya asyik, wajahnya semua orang alhamdulillah wa syukur asik. Alhamdulillah, terima kasih guys. Dan nanti saya akan upload ke TikTok. Tapi biar bisa ngelihat nama TikToknya apa? Itu sedang live. Dai Asyik, sedang live itu. Dai Asyik I-nya 2 ya, Asyik I-nya 2. Langsung ibu follow. Ya, dan kasih komen. Ya. Setelah itu nanti handphone dipegang lagi, saya minta tolong di subscribe, itu yang kamera gede itu YouTube. Alhamdulillah. Yang Allah muliakan para tokoh, orang-orang hebat. Saya nggak sebut satu-satu ya. Dari ujung kanan sampai ujung kiri semuanya semoga sehat, bahagia, makin kaya, berkah, husnul khotimah. Ketua panitia, Pak RT, Pak RW, Ketua DKM dan semua jamaah yang Allah muliakan. Saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir di sini memenuhi undangan Pak Ayah Bunda. Itu 2 bulan lalu mendapatkan jadwal ini. Kalau tidak nggak dapat. Dan besok subuh saya ngisi kajian jam 10 Maulid di Parung Panjang. Jadi ini pulang harus tidur di mobil. Doain ya Bu ya. Bu, doain ya. Doa apa? Selamat, sehat, kuat, terus hebat, terus asik. Yang baik-baik ya, karena doa akan kembali kepada orang yang mendoakan. Ingat, doa akan kembali kepada orang yang malaikat mendoakan yang sama kepada orang mendoakan. Maka katakan terbaik pada orang. Mulai hari ini ayah bunda ikuti Rasulullah. Walaupun dibully, disakiti, dicaci, dimaki, direndahkan, tetap Rasulullah senyum. Maka mulai hari ini yuk sedekah dengan kurang semangat. Mulai hari ini yuk selalu sedekah dengan Rasulullah ngelihat apapun senyum, dan senyumnya itu 114. Berapa? 1 cm tarik ke kanan, 1 cm tarik ke kiri, tahan 4 detik. Contoh. 4 detik. Panjang, lebar. Enggak gini, cuma jangan kayak ibu itu, senyum gini. Iya. Senyumnya 114 sebanyak jumlah surah dalam Al-Qur'an. 1 cm ke kanan, 1 cm ke kiri. Terus tahan 4 detik, jangan cuma sebentar. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Bapak udah pulang? Alhamdulillah. Enak. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah tapi marah. Gimana? Alhamdulillah.
Ada nggak orang begitu di sini? Ada nggak? Udah pindah dulu orang sini. Yuk contoh Rasulullah. Pertama, apapun yang terjadi syukuri dan senyumin. Ikuti coba. Ucapkan alhamdulillah sambil senyum. Bisa? Itu akan awet muda. Bu, senyumin terus akan awet muda. Dan tolong dilarang suaminya merokok. Karena merokok itu cepat bikin tua. Ini kalau nggak percaya, coba. Nih maaf jangan tersinggung Pak ya. Nih, lihat nih. Ngerokok nyedot. Senam tuh tua. Yang ngomong ibu itu. Saya cuma bilang tuh doang. Senyam tuh, senam tua. Tapi kalau senyum dan saya jarang dengar mau ngerokok tuh bismillahirrahmanirrahim. Kalau makan roti kan Allahumma barik. Mau minum Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqan Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, ya kan? Kalau ada nggak ngerokok? Bismillah mau ngerokok nih. Selesai alhamdulillah. Ada nggak? Jarang emang. Maaf ya Pak, maaf Pak. Tapi demi Allah ngerokok itu manfaatnya ada 4. Yang pertama, enggak, itu jarang kemalingan. Kenapa? Karena tengah malam gak bisa tidur. Masih melek. Udah gak usah terusin lah, takut pada pulang. Terus bilang gak usah diundang lagi, Enggak. Ngerokok aja kalau bisa yang paling bagus, ngerokok itu pakai plastik, ikat di leher, terus rokok. Jadi biar nggak keluar asapnya. Saya dulu ngerokok Pak, berhenti tahun 2005. Itu ketika di Mekah, di Maulid Nabi itu ada tulisan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan itu rokok ngikat jantung. Waduh, saya membaca ayat itu Al-Baqarah ya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau bunuh dirimu dengan tanganmu. Wah, sedap juga ini. Itu haji tahun 2005. Setelah itu Pak, setiap mau ngerokok mau muntah. Setiap merokok mau muntah. Akhirnya saya bawa satu itu enggak saya rokokin lagi. Alhamdulillah dapat hidayah enggak ngerokok. Dapat hidayah, dapat rokok. Nah ini belum dapat hidayah. Kena lagi gue katanya. Enggak apa. Sabar. Syukur aja, senyumin aja Pak. Masya Allah. Saya minumnya pakai gelas atau pakai ini? Bebas ya, berarti 2 kali tuang dulu baru diminum ya. Bismillah. Liatin ya. Ayo minum bismillah. Cis. Bismillah. Masya Allah. Seger kayak air rasanya. Jam 9:04. Yuk pertama kita mencontoh Rasulullah menghadapi segala keadaan dengan syukur dan senyum. Bisa apa enggak? Coba hadapi apapun dengan syukur dan senyum. Bisa apa enggak? Orang yang senyum
itu akan melahirkan yang namanya serotonin. Apa Pak Bu? Yang kedua endorfin. Apa Bu? Kalau sampai dia happy dengan keadaan apapun, maka muncullah hormon namanya human growth hormone. Apa Bu? Apa Pak, ulangi? Human growth hormone, yaitu hormon pertumbuhan. Sel-sel pada hidup kembali, nyangkut lagi dan memenuhi daging-daging yang sudah keriput. Makanya awet muda dan ganteng kayak ini. Iya, yang ngomong itu dengki. Ucapannya alhamdulillah wa syukur, asik. Pertama yuk ikut Rasulullah. Apa aja syukuri dan senyumin. Bisa apa enggak? Mulai hari ini. Nanti pulang Bu, temui suaminya. Kasih itu tongkat 1,5 meter. Ini suamiku tongkat. Untuk apa? Jika seharian hingga malam ini saya belum bisa melayani dengan baik, tolong ridhoi saya dengan gebukin saya sampai engkau ridho. Kata suami yang soleh, istriku, apapun yang terjadi, aku akan syukur dan senyum saja. Kau istriku satu-satunya di sini. Saya belum selesai ngomong. Istriku satu-satunya yang kucintai, istriku dunia akhirat. Aku ridho. Yuk kita bobo. Ayo. Itu Bu, tiap malam dapatkan ridho suam. Ridho, dapatin ridho suam. Ulangi, dapatin ridho suam. Karena itu Ibu, saya ulangi, saya katakan sering di YouTube, di TikTok. Bu, Pak, nyuci itu bukan tugas Ibu. Dengerin, masak itu bukan tugas Ibu. Biar tahu tuh, jaga rumah, bersihin rumah itu bukan tugas Ibu. Betul nggak Bu? Semangat amat. Tugas Ibu cuma 2. 1 taat kepada Allah, ibadah. Yang 2 taat suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, tadi kirain mah diseneng-senengin. Kalau suami nyuruh masak, kalau suami nasi goreng, bikin. Tugas Ibu taat pada Allah dan suami. Beres apa enggak tuh? Jadi enggak usah nyuci, enggak usah masak. Tapi kalau suami minta masak, bisa tersenyum beliau, alhamdulillah. Saya bahagia. Hah? Kalau suami bilang, "Mah, ayo." Jangan tunda. Ingat, suami itu moodnya apalagi udah 50 tahun ke atas cuma 3 detik. Ayo mah, entar udah hilang. Kayak menghayati banget. Aman Pak Ayang, saya ada madu. Ayang, ini siapa nama Pak Ayang ya? Aeng, Pak Aeng. Punya madu. Mas ini mati nih. Saya punya madu yang bisa tahiyat Pak. At-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada saya. Nanti kita berdoa aja ya. Meskipun ibu sedang menjemur di lantai 3. Kalau suami bilang, istriku, tinggalin tuh cucian jemuran.
Ingat, suami yang sudah 40 tahun ke atas, moodnya cuma 3. Tuh, denger gak? Ayo ma bilang, ntar, itu sudah langsung hilang. Ibu jawabnya cuma 2, alhamdulillah, lalu senyum, siap, ya ya ya. Hah, capek, emang ngapain? Gue yang ceramah, situ yang capek. Ketawanya santai kayak aku. Ini kan ustadznya nggak kaleng-kaleng ya nggak. Datang jauh, datang nggak dijemput, pola nggak diantar. Udah gitu ngirim Sherlocknya juga salah. Saya cari sendiri tuh GGS tuh apa? Ternyata itu muncul tuh kata-katanya tuh. Gria apa? Nah begitu itu muncul tuh, baru saya kirim ke itu Sembah, siapa tadi tuh? Saya ngirim ke dia, bukan dia ngirim ke saya. Mas Fadlan, Allah Karim. Saya ini adalah Bapak Ibu seorang dosen di 3 perguruan tinggi. Alhamdulillah. Bapak Ibu tahu nggak? Saya gajian itu nggak pernah saya ambil gaji, nggak pernah saya ambil gaji. Hah? Orang kata bagian keuangan, Pak sudah masuk ya, gitu. Nggak diambil. Alhamdulillah ya Allah. Terus ini MCHT. Jadi saya mau 300 orang saya hipnoterapi itu bisa. Bisa diem semua, bisa nangis semua, bisa ketawa semua, bisa sehat semua. Alhamdulillah. Coba katakan bisa sama-sama. Bisa gitu. Insya Allah orang-orang ini jadi baik. Yang semangat. Bilang bisanya. Bisa. Sama-sama. Kurang semangat. Bisa. Katakan bisa bareng-bareng setiap saya ngomong ya. Warga GGS 2 jadi orang yang senyum, syukur, bahagia, sentosa, kaya, berkah insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Ini sudah hipnoterapi Pak. Apa itu? Membuat orang senang. Semangat. Kalau orang senang, Masya Allah, itu langsung sehat Pak. Sekarang saya tambahi lagi. Yang bawa minum, pegang minumnya. Pak Aeng, pegang Pak Aeng. Si Laeng teh. Dipegang tangan kanan, kemudian ikuti doa sama saya. Dibuka bunda, belakang, dibuka. Nanti ini air jadi doa. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti saya. Ya Syafi Ishfi la syafiya illa anta. Amin. Tiupkan 3 kali. Sekarang minum 3 kali. Bismillah.
Tunggu 2 menit. Insya Allah. Sekarang ikuti saya, ikuti saya. Kalau tangan saya naik ke atas, ibu tarik nafas lewat hidung. Contoh. Kalau turun, hembuskan satu pelan-pelan. Ya. Dan ikuti, dengarkan, ikuti kata-kata saya. Lihat gerakan tangan saya. Kalau tangan saya ke atas, tarik nafas lewat hidung. Kalau turun, hembuskan mulut. Dan sambil dengarkan kata-kata saya. Perhatikan, yakini bahwa setelah ikuti saya akan lebih tenang, lebih senang, dan lebih rileks, santai, nyaman. Yakini itu akan terjadi setelah mengikuti saya dengan baik. Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tangan saya. Lihat tangan saya aja. Kalau saya tangan ke atas, tarik nafas lewat hidung. Kalau turun, naik nafas, turun, buang lewat mulut, pelan-pelan ya. Bismillah. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan. Tarik nafas lewat hidung. Hembuskan. Dan dengarkan baik-baik, saya akan hitung 5 sampai 1 mundur. Setiap hitungan membuat ayah, bunda dan semua yang ikut akan rileks, lebih rileks, santai, lebih santai, nyaman, enak, dan seluruh otot sarafnya mengendor sehingga makin rileks, makin santai, makin nyaman. Saya akan hitung 5 sampai 1 mundur. Setiap hitungan membuat ayah, bunda dan semua yang ikut semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Dan pada hitungan ketiga, 2, 1, lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman. Saya mulai. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Saya akan hitung 5 sampai 1 mundur. Setiap hitungan membuat ayah, bunda dan semua yang ikut rileks, lebih santai, lebih nyaman. Dan pada hitungan 3, 2, 1 sangat rileks, sangat santai, sangat nyaman. 5. Mulai dari ujung kepala, dalam kepala, wajahnya, lehernya, sampai ke pundak sekarang terasa nyaman, rileks, santai, dan otot-otot sarafnya mengendor. 4 dari pundak ke tangan kanan, tangan kiri. Sekarang jalan itu energi sampai ke tangan ayah, tangan bunda semuanya. Tangan kanan entah dengan apa atau bagaimana Allah izinkan tangannya sekarang sangat rileks, sangat santai, sangat nyaman. Dan seperti nggak ada tenaga, lemah, lunglai, dan seluruh otot sarafnya mengendor. 3. Seluruh tubuh dari kepala sampai ke bawah sekarang rileks. Dan mulai dari punggung, belakang, dada, perut, terus ke bawah sampai ujung kaki. Semuanya rileks, santai, nyaman, lebih santai, lebih rileks, lebih nyaman. 2, lebih nyaman lagi, lebih rileks lagi. Dan 1, seluruh tubuh kini benar-benar sangat nyaman, sangat rileks, sangat santai, sangat enak. Dan nanti pada waktunya ketika saya hitung 1 sampai 3, ayah bunda merasa badannya lebih segar, lebih fresh, lebih enak, lebih damai, lebih sentosa. Saya hitung cepat, 5 sampai 1 mundur. Setiap hitungan membuat rileks, santai, nyaman, lebih rileks, bisa nyaman pada hitungan 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dan akan saya hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga. Kemudian terasa badannya benar-benar rileks, santai, nyaman, fresh, fit, lebih baik dari sebelumnya. 1, siap-siap. 2, siap-siap.
Dan sekarang 3, rasakan lebih nikmat, lebih damai, lebih fresh, lebih tenang. Gimana rasanya, Bun? Kasih kesaksian dong. Enak? Enak? Ini salah satu hipnoterapi dan ini gratis. Alhamdulillah. Memasukkan kata-kata baik kepada orang lain itu mensugesti. Dan isinya doa. Maka ibu kata Rasulullah, bapak kata Rasulullah, doaul walid li waladihi kadu'aun nabi li ummatihi. Doanya, ucapannya, sayangnya orang tua kepada anak-anaknya seperti sayang dan doanya Nabi kepada umatnya dikabul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Alhamdulillah. Bapak udah terbawa sama saya. MCHT-nya masuk. Dan pegel-pegel pada hilang. Entah kenapa. Dengan keyakinan ucapan yang baik namanya vibes. Suasana yang indah. Dibawakan orang yang wajahnya indah. Dengan kata-kata yang indah. Maka akan indah semuanya. Rasulullah wajahnya indah. Teduh, enak. Kalau melihatnya itu ya Allah. Pengen meluk, pengen megang, pengen disentuh. Lalu mengatakan, ya Allah, tubuhku sudah bersentuhan dengan tubuh Rasulmu. Maka haramkan tubuhku masuk neraka. Makanya tadi begitu, anta syamsun, anta badrun. Menangis kita, kenapa? Dibayangkan Rasulullah, engkau matahari, engkau purnama. Bayangkan betapa gagahnya Rasulullah mencahayai, menyinari semesta. Dan itu semesta seperti ibu kepada anaknya. Hanya memberi, tak harap, bagai sang surya. Itulah cintamu pada anak-anakmu, Bu. Seperti matahari yang tidak ingin kembali. Hanya memberi, bagai sang surya. Seperti itulah ayah. Anak-anakmu jadi orang yang hebat. Katakan padanya, hai anakku, sebelum orang lain ngomong, anak itu dipegang oleh bapaknya. Baca suaranya dengan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangis. Haru anaknya lahir dengan selamat. Dia menangis, kita senyum. Sampai dia remaja, dewasa. Pinter ngaji. Baca Al-Quran. Lalu orang termasuk surga. Bertanya pada Allah, ya Rob, anna lihadih. Wahai Robku, kami ini kok masuk surga. Dengan apa? Saya ingat sholat saya kayak gitu. Al-Quran saya kayak gitu. Puasa kayak gitu. Sedekah, alah pelit saya. Kok bisa surga? Apa kata Allah? Inna waladakum ma yaqra'ul Qur'an. Sungguh anak-anak kalian di dunia baca Al-Quran. Anak-anakmu di dunia baca Al-Quran. Maka kamu bisa masuk surga. Karena anak-anakmu baca Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong periksa di rumah. Ada enggak anak yang belum bisa baca Al-Quran? Tolong periksa Bapak Ibu semuanya. Saya tanya dengan jujur, Bapak Ibu ini anak bukan? Tolong jawab, Bapak Ibu ini anak bukan? Jawab, Bapak Ibu anak bukan? Anaknya siapa?
Berarti bapak ayah orang tua kita harus kita kirimin itu. Di sini nggak boleh ada yang nggak bisa baca Al-Quran. Semua harus bisa baca. 1 huruf 10 kebaikan. Dan orang tua yang dulu nyuruh ngaji, yang nyuruh, yang nganter ke TKTP atau TPQ. Anakku jangan tinggalkan ngaji setiap hari ya. Maka itu pahalanya semuanya untuk dia tanpa mengurangi pahala kita yang sedang baca. Masih mau santai? Halo? Halo? Masih mau santai? Ibu anak bukan bu? Bunda? Hah? Anak bukan? Anaknya siapa? Masa ibu masih anak juga? Berarti tetap baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran tutup. Kirimkan ya Allah. Dengan bacaanku ini ampunilah orang tua hamba. Sayangi dia. Baca Al-Quran surah Al-Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbirhamhuma, wahai Rabb kami, sayangi keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Makanya ayah bunda itu seperti matahari. Hanya memberi. Memang tergantung saya sih ya. Kalau saya semangat. Hanya memberi, tak harap. Menyinari. Apakah ayah kalau menyinari anak-anaknya dengan hartanya, rizkinya minta kembali? Jawab dong, minta kembali? Hei kamu sarjana, ayo tiap bulan sedekah sama ayah, sekian tiap bulan, begitu? Hanya memberi. Bagai sang surya. Keluarga tergantung ayah, tergantung bunda. Dan hidup itu soal sholat. Semakin baik sholatnya, semakin baik hidupnya. Semakin baik sholatnya, semakin baik urusannya. Semakin baik sholatnya, semakin baik kehidupannya. Catat baik-baik. Pengen kaya? Sholat. Jawab. Pengen kaya? Pengen sehat? Pengen berkah? Pengen anak dapat jodoh? Sholat. Sholat, sholat. Sholat, sholat. Sholat, sholat. Sholat, sholat. Sholat, sholat. Sholatullah. Selalu hidup dengan doa salatullah ala toha salatullah ala yasin. Anak-anak tergantung orang tua, anak-anak hasil usaha orang tua. Yang panen orang tua, yang seneng orang tua, masuk surga juga orang tua.
Ayo Bu jangan ngantuk. Sholatullah. Belakang ayo suaranya. Ala Yasin. Hidup ini soal sholat. Seberantakan subuhnya, seberantakan itu pula hidupnya. Sesusah dia bangun untuk sholat subuh berjamaah bagi laki-laki masjid, sesusah itu pula hidup, sekolah dan semuanya. Semakin dia susah sholat, semakin susah hidup. Walaupun kaya, tapi gak pernah cukup. Maka semua urusan tergantung sholat. Lihat dan dengarkan. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ada 8 dalam sholat. Makanya orang Islam gak ada yang miskin kalau sholatnya benar. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Bisa ngomong aku gak? Coba. Rabbighfirli, ya Allah ampuni. Pakai nadanya kayak saya. Aku. Yuk. Ya Rabbighfirli, ya Allah ampuni. Warhamni, sayangi, cintai. Wajburni, cukupi semua kebutuhan. Warfa'ni, angkat derajat. Warzuqni, beri rizki. Wahdini, beri petunjuk. Wa'afini, sehatkan, afiatkan. Wa'afu anni, maafkan. Komplit hidup dengan sholat. Dan Al-Quran surah Toha ayat 132, tolong catat baik-baik Bu. Rizki diundang dengan sholat. Sholat yang mana? Yang tegak dalam keluarga. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Surah Toha 132. Wa'mur, perintahkanlah Bapak Ibu. Ahlaka, keluargamu, bisolati, menegakkan sholat. Perintahin Pak Bu, anak-anak, emas, mbak yang kerja di rumah, keluarga kita. Ahlaka, keluarga kamu. Bisolati, menegakkan sholat yang 5 waktu. Wastabir 'alaiha, sabarlah, yang lebih sabar lagi. Bukan cuma wasbir, wastabir, lebih sabar, lebih sabar. Karena sholat itu tidak ringan juga tidak berat. Karena sholat itu butuh istiqomah. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak minta rizki dari kamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang jatah, yang menentukan, yang beri kekayaan rizki buat kamu. Kami yang ngasih. Setelah apa Bu? Sholatnya tegak dalam keluarga. Ada satu yang melencong, duitnya banyak, tapi hasil dari mana? Duitnya banyak, cepat habis. Duitnya banyak, mobilnya serempet, jatuh, kemudian harus ke bengkel. Duitnya banyak, atit-atitan, sakit-sakitan, duit banyak keluar. Teman saya Bu, cuma usus doang, dioperasi 300 juta. Tidak dijamin sama ditanggung sama BPJS. Bu, duit banyak. Tapi
Sekarang nggak pakai tapi. Maka kata Rasulullah, kata Allah, nahnu narzukuk. Kamilah yang memberikan rezeki buat kamu. Sebagai apa? Wala aqibatu littaqwa. Allah. Wala aqibatu littaqwa. Enak di sini nih ngaji saya. Keluarga tergantung bapak ibu. Tergantung bapak ibu. Keluarga tergantung bapak. Maka ini dalam keluarga mencontoh Rasulullah. Kata Rasulullah, khiyarukum li ahli. Wa ana khiyarukum li ahli. Baguslah kamu kepada keluargamu. Dan saya sebaik-baik yang paling baik pada keluarga saya. Rasulullah ingat anak-anak itu hasil usaha orang tua. Al-waladu min kasbi abih. Anak-anakmu hasil usahamu. Sekarang jadi apa tuh? Tergantung orang tua. Ustadz, ada yang nanya tuh orang kaya, rumahnya gede, harganya 3M. Garasi ada 4 mobil. Anaknya pesantren. Tapi ngeluh, Ustadz anak saya. Kenapa Bun? Kalau pesantren kan sholat itu tahajud. Sholat 5 waktu berjamaah. Kok di rumah gak sholat ya Pak ya? Bangun susah ya? Terus saya tanya, ibu bangun jam berapa subuhnya? Jam 6. Bapak ke masjidnya? Enggak. Lah kalau di sekolah, di pesantren kan ngikutin sono. Di rumah ngikutin. Gitu ya tat. Tadi ngomong Ustaz sekarang tat. Mulai tersinggung dia. Jadi di rumah itu ada atmosfer. Ada suasana. Ada keadaan. Ada sikon. Kalau sikonnya enak, keluarga ikut. Bilang dong, kalau situasi enak, keluarga ikut. Kalau situasinya menyenangkan, keluarga ikut. Kalau bapak ibunya baik, anak-anak ikut. Kalau bapak ibunya santun, anak-anak ikut. Kalau bapak ibunya ke masjid subuhnya, anak-anak ikut. Semua mah tergantung bapake. Ngerti Bora? Iki tangan ini kayak sampean ya. Tergantung sampean. Oh kasihan Ustadz, pagi-pagi kok anak dibawa ke masjid. Jangan kasihan sekarang, tapi kasihanlah nanti. Begitu udah pulang jadi mahasiswa, udah selesai jadi sarjana. Kok anakku gak sholat toh yo? Nanya lagi Ustadz, kok anak saya pulang kuliah sholatnya subuhnya kok jam 8. Itu adzan mana Ustadz? Emang kenapa Bu? Jam 8 sholat kok pakai kunut? Saya bilang itu bukan sholat. Itu subuhnya kesiangan. Yuk contoh Nabi. Aku makin berat suaranya. Soalnya jadi gak enak nih. Tadi jadi berat. Udah tadi baru 2 teh. Syukuri dan senyumin. Yang kedua. Apapun yang terjadi. Maafin. Apa Bu? Maafin. Saya jam 10 ya Selar ya. 10 aja ya. Udah capek. Lebih enak lagi nih kalau ada warna oranye anget. Kopi. Oranye anget Pak. Nah pahamlah.
Bu, bu, hidup itu tentang masa depan, bukan Ulangi bu, bu, hidup itu tentang masa depan, bukan yang Jelas apa enggak? Tolong jawab, bapaknya dimaafin enggak yang lalu-lalu? Ulangi, bu. Hidup itu tentang masa depan, bukan masa lalu. Maka semua yang terjadi dulu tolong maafin suami. Maafin gak bu? Bapak pengen denger nih. Hidup itu tentang masa depan bukan masa lalu. Maka semua masalah dengan suami maafin. Maafin gak? Alhamdulillah maafin pak, aman pak. Dan jangan diungkit-ungkit dulu. Alah kamu dulu. Jangan. Yang penting sekarang mah. Aku kan host. Sekarang aku sehat. Aku untuk kamu. Dan gak ada lagi dulu. Itu biarkan menjadi bagian dari masa lalu saya. Masa lalu. Bilang masa lalu. Masa lalu. Masa lalu. Walaupun orang baik, dengerin baik, walaupun orang baik tetap dia pernah punya masa lalu. Tapi hidup ini tentang masa depan. Yang penting masa depan. Orang yang jelek, jahat, dia masih punya harapan, punya masa depan. Orang itu yang penting masa depannya. Maka yuk doa agar anak-anak masa depannya 3. 1. Pinter, soleh, pinter, kaya, berkah. 4. Bisa nggak? Coba. Soleh, pinter, kaya, berkah. Udah. Soleh. Itu Bapak Soleh itu. Kalau udah soleh 3-nya dapat. Pasti pinter, pasti kaya, pasti berkah. Pinter, kaya, belum tentu soleh, belum tentu berkah. Maka pertama doanya apa? Rabbi habli. Itu doanya Nabi Ibrahim pada anaknya. Enggak, ya Allah jadikan anak saya kaya. Enggak. Pertama ya Allah jadikan keluarga anak saya Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang menegakkan sholat dan juga keturunanku. Kabulkanlah doa ini. Keduanya, orang udah soleh dia akan taat. Dan dzurriyyah juga keluarga keturunannya. Keluarga. Kalau udah keluarganya benar, masyarakat benar apa enggak? Tolong jawab. Kalau keluarga benar, masyarakat benar apa enggak? Karena masyarakat itulah kumpulan dari keluarga-keluarga. Kalau bapak ibu punya anak soleh, pinter, kaya, berkah. Semua begitu dalam komplek ini. Maka komplek ini komplek yang berkah. Amin. Ya Robbal. Tadi Pak RW ngomong baldatun, taibatun, rabbun. Itu maksudnya. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Terima kasih. Sudah jelas cukup. Ngapain lanjutin? Jelas apa belum? Ya saya lanjut. Jam 10 aja ya. Subuh ngaji nih. Enggak kacian apa sama aku? Belum lagi foto-foto. Lagi nanti mau makan lagi. Oh. Lama antar ibu-ibu. Tapi jangan tarik-tarik ya. Aku cuma atu. Akhlak Rasulullah saya sebutin aja. Ya. Al-muslimu man salimal muslimun bilisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang Islam lain selamat dari mulut dan tangannya. Ulangi.
Orang Islam itu, orang Islam yang lain selamat dengan mulut dan tangan. Jelas apa enggak? Ibu-ibu nih bikin enggak selamat karena mulutnya. Sekarang mulutnya enggak pakai jempol dua. Tapi itu mewakili mulut sebenarnya. Ngomong, tapi pakai jempol karena udah ada WA. Ada IMO, ada apa lagi Bu? Ada Telegram, tapi enggak rata-rata pakai WA. Selamat dengan tangannya, berarti tidak merusak, tidak menyakiti dengan tangan, kaki, fisik orang lain. Nah, dikit-dikit marah, terus tangannya main. Orang serempetan mobil, kan cuma kena sedikit seret. Ya sudahlah damai, urus masing-masing. Kenapa emang? Saya kan juga nggak mau Pak serempetan. Saya juga nggak mau sama, ya udah sama nggak mau salaman. Gimana diurus? Ayo kita urus masing-masing. Saya ada asuransi, oke asuransi hari Minggu ketemu ya, ketemu tuh. Satu laki atau perempuan, serempetan mobilnya. Jadi malah tukeran kartu nama sama nomor WA. Alhamdulillah. Janjian hari Sabtu di bengkel. Begitu datang, Bapak sendiri? Iya, istri saya udah nggak ada. Kata si bapak juga, ibu sendiri? Iya, kenapa? Suami saya udah nggak ada. Asik. Coba kalau marah-marah, mata lo kemana? Serempet mobil belunas nih. Jadi musuh. Lisannya ngomong jelek, nyakiti hati orang lain. Tangannya main, prak, spion malah dipecahin. Tambah runyam jadi musuh. Selesai urusan tapi sama-sama dongkol. Betul? Ada musuh tapi coba prak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah terjadi Pak Bu. Ya udah kita selesaikan dengan cara yang baik. Oke Bapak, saya ada asuransi pihak ketiga dapat nanti. Aman selesai. Ternyata jadi jodohnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betapa cantik wajah ibu. Tapi kalau mulutnya begini. Dari mana cantiknya? Betapa cantik tapi tangannya gini. Kalau ibu nggak begitu. Kalau ibu gini. Ada gelangnya banyak. Gimana sih? Tuh lihat tuh. Naik turun. Jalannya begini. Kenapa Bu? Bandolnya gede banget. Itu tangga sebelah. Dulunya orang sini. Bandolannya gambar Ka'bah. Dia pulang dari umroh. Makainya pakai. Kenapa begitu ternyata ada. Terus kakinya juga pakai. Ada tuh tenggak. Sono. Cuma dulunya orang sini. Udah. Ya. Udah. Orang Islam itu. Orang lain selamat dengan lisan dan tangannya. Yang keempat. Bu. Ikuti yang terakhir ya. Ingin kaya. Kayakan orang. Ingin kaya. Ingin senang. Ingin mudah. Ingin sukses. Ingin nikah. Iya benar, nikahkan orang. Gimana emang itu? Ibu ada tangga janda. Bilang Pak RT ada beberapa janda. Daripada fitnah tolong menikahin Pak RT. Maksudnya carikan jodoh buat janda itu. Kok ngeliatnya ke situ? Yang mana yang janda? Ya. Jadi tahu deh. Ternyata ada janda herang. Pak RT yang tahu dah itu tentang urusannya. Ingin sukses? Sukseskan orang. Bantu orang. Tolong orang. Siapa itu? Ternyata kalau kita nolong orang sukses, kita lebih sukses. Ingin baik? Baikin orang. Semakin baik pada orang lain, impact pada kita. Dan demi Allah,
Surah An-Nahl ayat 97. Terakhir penutup ini ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah, siapa orang yang beramal soleh, laki atau perempuan, dia yakin kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Itu dari amal soleh. Dibikin kata-kata sugesti saya, ingin senang, sama-sama ingin senang, ingin bahagia, ingin sehat, ingin kaya, ingin pinter. Semua itu efeknya kepada orang yang beramal soleh itu. Nyenengin orang, kembali seneng, bahagia, sehat dua-duanya. Nyenengin. Memudahkan orang, Allah akan mudahkan. Man yassara ala mu'sirin yas'allahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan dunia akhirat. Maka tolong DT peduli yang bawa kenceleng itu diambil dan diisi. Jangan cuma satu. Sekeluarga ada berapa orang? Halo? Taruh sini dong kencelengnya biar lihat. Kenceleng. Bu, saya di rumah itu ada 6. Setiap pagi itu 2000-an tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 12 ribu. Sebulan kebayang. Jadi ada DT-nya ada 2. Yatim ini ada 1. Terus ada yatim ini ada 1. Terus ada anak nanti untuk anak ini 1. Begitu tiap bulan tuh. 2 kali 30 berapa? 60 kali 5. Tak terasa kita setiap pagi sedekah cuma 2000 dikali 6. Kemudian ternyata dikali 3. 6 kali 3 berapa? Seperti itulah. Dan ibu bisa masukin ke kenceleng itu. Setiap pulang belanja dari depan. Sisanya aja. Bu, belanjanya 95.000, sisa berapa? 5.000 masukin. Terus kalau belanjanya 5.000, duitnya 100.000, sisanya masukin. Terserah berapa aja, yang penting tiap pagi sedekah yang paling gampang dengan kenceleng. Dan ternyata itu sampai ke Palestina, sampai ke tempat-tempat yang Masya Allah luar biasa. Terima kasih, mohon maaf udah ya aku capek. Semoga manfaat.